Assalamualaikum ayah bunda di channel Cerita Rakyat. Setiap kehidupan pasti ada ujian. Malam itu, seorang pemuda Indonesia menikah dengan nenek Arab super kaya demi mahar 100 miliar. Tapi siapa sangka di malam pertamanya, syarat aneh sang nenek membuatnya nyaris gila dan menangis seperti anak kecil. Ada cinta, dosa, dan rahasia masa lalu yang menanti di balik pintu kamar emas itu. Yuk kita mulai kisahnya. Malam itu langit Dubai berwarna oranye keemasan, burung-burung pada padang gurun melintas di antara menara kaca tinggi memantulkan cahaya senja yang tajam. Di salah satu sudut kota megah itu, seorang pria bernama Raka Aditya, 27 tahun, duduk di depan jendela kamar kos sempitnya. Ponselnya bergetar. Pesan dari adiknya di Indonesia. Mas, aku butuh operasi segera. Rumah sakit minta uang muka 300 juta. Kami nggak tahu harus ke siapa lagi. Raka menatap layar itu lama, lalu menutup wajah dengan kedua tangannya. Ia baru saja dipecat dari pekerjaannya sebagai staf proyek. Tabungannya ludes untuk biaya hidup di Dubai. Ia ingin pulang, tapi tiket pesawat pun nggak mampu ia beli. Di tengah keputusan itu, seorang mengetuk pintu. Seorang pria Arab paruh baya dengan pakaian mahal berdiri di ambang. Namanya Khalid, pengacara pribadi keluarga kaya raya. Tuan Raka Aditya, ya saya membawa tawaran pekerjaan yang mungkin akan menyelamatkan hidup Anda dan hidup ibu Anda juga. Khalid memberikan kartu nama bertuliskan Madam Zulaika Al-Fayyad, filantropis dan kolektor. Ia menjelaskan, Madam Zulaika seorang janda berusia 78 tahun membutuhkan suami muda untuk alasan pribadi. Bukan sekedar penjaga, bukan asisten, tapi suami sah secara hukum dan agama. Jika Anda bersedia menikah dengannya, beliau akan memberi mahar 100 miliar rupiah. Raka terdiam, antara ngeri dan gak percaya. Kenapa saya? Tanya Liri. Ya, karena beliau memberi Anda. Jawab Khalid singkat. Beliau melihat foto Anda di media sosial proyek, katanya. Wajah Anda mirip seseorang di masa lalunya. Malam itu Raka gak tidur. Ia menatap foto ibunya di dompet. Wajahnya lembut dengan keriput lemah. Bu, maaf kalau jalan ini salah, bisiknya. Keesokan harinya ia mendatangi kontrak itu. 3 hari kemudian, pesta pernikahan megah berlangsung di Istana Pasir Al-Fayyad di pinggiran gurun Ruk Al-Khali. Ribuan lampu kristal menggantung di atas tenda emas. Tamu-tamu berpakaian glamor. Kamera media internasional berjejer. Namun di tengah gemerlap itu, Raka tampak seperti bayangan. Ia mengenakan jubah putih dengan mata kosong. Sementara di sisinya berdiri Zulaika, wanita tua berwajah tegas tapi teduh, menggunakan gaun satin gading dan kerudung berhias berlian besar di kepalanya. Saat ijab kabul diucapkan, tangan Raka bergetar. Suara saksi-saksi menggema dalam bahasa Arab. Saya terima nikahnya Zulaika binti Umar dengan mahar 100 miliar rupiah tunai. Tepuk tangan menggema, tapi di hati Raka hanya ada sunyi. Setelah acara usai, Zulaika menatapnya lembut. Terima kasih nak, mulai malam ini aku bukan majikanmu, tapi seseorang yang akan menguji hatimu. Raka menunduk. Ia belum paham makna kalimat itu. Namun saat kamar emas mereka tertutup malam nanti, barulah ia sadar. Pernikahan itu bukan sekedar kontrak uang, melainkan gerbang menuju rahasia masa lalu yang gak terduga. Malam di gurun turun perlahan, membawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Angin berdesir lembut di sela tenda emas megah tempat Raka dan Madam Zulaika beristirahat. Di luar pesta sudah berakhir. Musik harpa dan tabuhan rebahan berganti menjadi senyap yang nyaris suci. Ruka berdiri canggung di tengah kamar besar itu. Dindingnya berlapis marmer putih dan ukiran air kuno. Lampu kristal bergoyang lembut diterpa angin gurun. Di atas meja kaca, 2 cangkir teh saffron masih mengepulkan aroma harum. Ia menatap sosok wanita yang kini menjadi istrinya, Zulaika Al-Fayyad. Usianya jauh di atas Raka, tapi sorot matanya gak renta. Ada api dan rahasia di sana. Duduklah Raka, katanya lembut dengan suara serak namun tenang. Aku tahu kau tak ingin menginginkan pernikahan ini, tapi ada sesuatu yang harus kau ketahui. Sebelum kita melewati malam pertama, Raka menelan ludah. Ia membayangkan segala kemungkinan aneh, tapi nggak pernah menyangka apa yang keluar dari mulut sang istri. Zulaika berjalan perlahan ke arah lemari antik, membuka sebuah kotak kayu yang penuh debu. Dari dalam, ia mengeluarkan sebuah foto lusuh, foto pria muda berwajah Indonesia, mengenakan pakaian pekerja proyek di masa lampau. Dan Raka terkejut karena wajah pria itu sangat mirip dengan dirinya. Lelaki itu, ujar Zulaika lirih, adalah seorang yang pernah kucintai 50 tahun yang lalu. Ia meninggalkanku karena kemiskinan dan aku menghukumnya dengan kebencian yang tak pernah padam.
Ia menatap Raka dalam-dalam. Tapi malam ini aku ingin menebus dosaku. Aku ingin kau melakukan sesuatu untukku sebagai syarat yang pertama. Raka mengernyit. Syarat, madam? Ya, aku ingin kau membaca surat cinta dari lelaki foto ini sampai habis, tepat sebelum fajar, dan ketika selesai, panggillah aku bukan istri, tapi ibu. Suara Zulaika bergetar. Raka hampir gak bisa berkata apa. Ia menatap surat yang diserahkan kepadanya. Tulis tangan dengan tinta pudar beraroma parfum kuno. Ia membuka lembar pertama. Kata-kata di dalamnya begitu menyayat. Untuk Zulaika, perempuan gurun yang tak akan pernah kulupakan. Jika kelak kau melihat seseorang yang mirip diriku, itu tandanya aku menepati janji. Akan kembali dalam bentuk lain untuk mencintaimu lagi. Raka membaca dengan suara pelan. Setiap kalimat membuat dadanya sesak. Entah mengapa ia merasa seperti mengenal rasa itu. Di sela bacaannya, Zulaika menangis terisak, memegangi dadanya yang lelah. Menjelang subuh, lilin di kamar mulai padam satu persatu. Zulaika duduk di sisi tempat tidur, menatap Raka yang masih membaca dengan suara serak. Kau membaca dengan hati, bukan dengan suara. Karena entah kenapa, aku merasa aku sedang membaca milikku sendiri, jawab Raka perlahan. Fajar tiba, Zulaika tersenyum dengan mata basah. Ia menggenggam tangan Raka erat lalu berbisik. Terima kasih, malam pertama kita bukan tentang tubuh, tapi tentang jiwa yang kembali bertemu setelah setengah abad. Raka terdiam, ia nggak tahu apakah ia baru saja menjadi suami, anak, atau reinkarnasi dari kisah lalu yang belum selesai. Tapi ada satu hal yang ia tahu, malam itu hatinya ikut campur di antara cinta dan misteri. Hari-hari setelah malam pertama itu berjalan aneh bagi Raka. Ia tak lagi memandang madam Zulaika sebagai istri, melainkan sosok misterius yang entah kenapa terasa sangat dekat, lebih dari sekedar hubungan manusia biasa. Setiap pagi, Zulaika duduk di balkon istana menatap gurun yang membentang tak beruntung. Di tangannya selalu ada surat-surat tua dan foto pria yang sama, lelaki mirip Raka yang telah meninggal puluhan tahun lalu. Kadang Zulaika tersenyum, kadang matanya berkaca-kaca, seperti berbicara dengan bayangan masa silam. Raka yang awalnya menjaga jarak, mulai terbiasa menemaninya. Mereka mencium teh saffron bersama, berbincang tentang hidup, dan sekali Zulaika meminta Rika membaca surat lama dan suara pelan. Suatu sore, angin gurun bertiup kencang saat membantu menutup jendela. Raka tak sengaja menjatuhkan salah satu map dari meja Zulaika. Isinya berserakan di lantai dokumen lama berbahasa Indonesia. Raka mengumut satu lembar dan menarik perhatiannya. Surat pengangkatan anak Zulaika Al-Fayyad mengangkat bayi laki-laki bernama Hasan bin Rafi. Nama itu membuat jantung Raka berhenti sejenak. Ia ingat ayahnya di Indonesia dulu bernama Hasan bin Rafi. Tangannya gemetar saat membuka lembar lain. Ada foto dengan gendong wanita muda yang tak lain adalah Zulaika sendiri. Masih muda dan cantik. Zulaika muncul dari balik pintu, wajahnya pucat. Kau menemukan surat itu, katanya dengan nada getir. Madam, ini ayah saya. Zulaika menutup matanya. Air mata menetes tanpa bisa ditahan. Aku tahu, ucapnya pelan. Kau adalah cucuku, Raka. Kata-kata itu menghantam dada Raka seperti petir di tengah gurun. Ia mundur beberapa langkah, wajahnya pucat. Gak mungkin, tapi kita menikah. Itulah dosa, kata Zulaika. Aku tak tahu saat malam pertama melihatmu, aku hanya merasa hatiku mengenalmu. Tanpa tahu kenapa, setelah malam pertama itu, aku menyelidiki dan benar, kau adalah dagingku sendiri. Tangis Zulaika pecah, ia jatuh bersimpuh memegang tangan Raka dan gemetar. Lelaki di foto itu kekasihku dulu, kakekmu. Ia meninggalkanku karena keluargaku menolak cinta kami. Aku hancur lalu menikah dengan orang lain, tapi aku menyesal seumur hidup. Aku mencari keturunannya, ingin menebus dosa, tapi gak pernah menemukan sampai aku melihat fotomu di surat kabar proyek Dubai. Raka hanya berdiri kaku, mata yang berkaca-kaca. Dunia seolah berhenti berputar. Kini ia mengerti mengapa malam pertama itu bukan tentang gairah, tapi tentang penebusan. Ia menatap Zulaika yang kini tampak rapuh. Rambutnya berantakan diterpa angin gurun, wajahnya penuh air mata dan penyesalan. Aku gak butuh uangmu, madam, kata Raka iri. Aku hanya ingin kau tenang. Zulaika terus sama lalu berbisik, kau memanggilku apa? Ibu. Senyumnya mengembang pelan, lembut seperti cahaya senja. Namun di balik ketenangan itu, tubuhnya mulai goyah, nafasnya pendek dan wajahnya pusat pasti. Raka panik memeluknya erat. Ibu bertahanlah, tapi Zulaika hanya tersenyum lemah berbisik di telinganya. Penebusanku akhirnya selesai, dan malam itu suara azan maghrib menggema di suruh gurun bersamaan dengan detak jantung terakhir seorang nenek yang akhirnya menemukan cintanya, cucunya, lewat pernikahan yang gak pernah seharusnya terjadi. 3 hari setelah pemakaman Madam Zulaika,
Langit gurun berubah muram. Hujan jarang turun di wilayah itu, tapi hari itu butiran air menetes perlahan dari atas pasir yang hangat, seolah langit ikut berduka. Ruka berdiri di tepi makam marmer putih bertuliskan Arab indah, Zulaikha Al-Fayed, perempuan yang menebus dosa dengan cinta. Ia masih gak percaya bahwa wanita yang 3 minggu lalu menjadi istrinya kini bersemayam dalam sunyi. Namun rasa kehilangan yang ia rasakan bukanlah milik seorang suami kepada istri, melainkan seperti seorang anak yang baru menemukan ibunya dan langsung kehilangan. Sore itu seorang pria berpakaian jas hitam datang menghampiri. Dialah Khalid, pengacara keluarga. Tuan Raka, maaf, sebelum Madam wafat, beliau menitipkan surat untuk Anda dan satu pesan, bacalah surat ini hanya ketika matahari hampir terbenam di hadapan makamku. Raka menerima amplop putih tebal dengan tangan gemetar. Ia duduk di pasir, menatap langit jingga yang perlahan meredup, lalu membuka lembar pertama. Tulisan tangan itu halus, beraroma parfum yang sama seperti malam pertama mereka. Raka, cucuku, aku tahu dunia akan menghakimiku, tapi biarkan aku bicara sekali lagi tanpa takut. Aku menikah denganmu bukan karena nafsu, tapi karena rasa bersalah. Aku ingin menebus dosa masa lalu yang kubunuh dengan keangkuhan. Raka menelan air liur, dadanya bergetar. Kakekmu lelaki di foto ini adalah cinta sejati yang gak sempat aku jaga. Aku mencintainya, tapi aku juga menghancurkannya. Ia pergi meninggalkan bayi kami, ayahmu. Aku menolak darahku sendiri karena takut celah keluarga. Bertahun-tahun aku hidup di istana emas, tapi hatiku beku seperti pasir tanpa air. Tulisan tinta itu sedikit pudar, tapi kelanjutannya membuat air mata Raka jatuh tanpa bisa ditahan. Aku mengangkat anak yatim di Indonesia lewat yayasan, berharap menemukan keturunanku. Tapi aku gak pernah menyangka, ternyata cucuku sendiri datang sebagai pekerja di negeri ini. Waktu pertama aku kulihat fotomu di berita proyek, aku tahu wajah itu milik cinta lamaku. Rata menggenggam surat itu erat, suaranya pecah. Ibu, kenapa baru sekarang? Ia membaca barisan terakhir dengan suara bergetar. Mahar 100 miliar yang kuberikan bukan untuk membeli cinta ya, tapi untuk menebus dosa. Setengahnya sudah kutransfer untuk biaya pengobatan ibumu di Surabaya. Sisanya aku serahkan padamu, gunakan untuk hidup yang berarti. Jangan kejar kekayaan, kejar ketenangan ya. Dan bila kelak kau menikah sungguhan, jadikan aku saksi dalam doa. Aku menunggu di langit gurun. Angin tiba-tiba berembus kencang, pasir berterbangan seolah suara lembut berbisik di telinganya. Terima kasih sudah memanggilku ibu. Raka menatap langit. Di sana mataharinya terbenam perlahan, meninggalkan semburat keemasan yang memantul di pasir basah. Ia berlutut menancapkan bunga putih di atas makam, lalu berbisik lirih, tenanglah ibu, malam pertama kita bukan tentang dosa, tapi tentang 2 jiwa yang akhirnya pulang. Saat ia melangkah pergi, dari balik awan senja muncul pelangi tipis yang melengkung di atas gurun, bertanda langkah di tanah tandus itu. Dan tak kenapa Raka tersenyum. Ia tahu penebusan cinta Zulaikha tak berhenti di kematian. Ia hidup dalam cinta, hati yang akhirnya mengerti makna sejati mahar, bukan harga tapi pengampunan. Tamat.